Setelah dari Automekanika Shanghai 2025, kami terbang ke Guangzhou, lebih tepatnya di daerah Sipaidongguan, China, sekitar 100 km dari Baiyun Airport ke arah timur. Meski termasuk desa, namun dari pantauan kami, desa ini sudah cukup maju dengan beberapa pabrik elektroniknya. Bahkan, di hotel tempat kami menginap, terdapat robot yang bisa mengantarkan pesanan makanan sampai ke depan kamar. Nah, di Sipai ini, kami diajak untuk melihat pabrik perakitan head unit bernama Flysonic. Kita udah sampai di Sipai, Guangzhou, dan sekarang ini kita lagi di kantornya Flysonic. Nah, kantor ini merupakan tempat di mana produksi head unit yang namanya Audiotech. Dan kita nanti pengen muter-muter diliatin gimana sih cara produksi dari head unit. Langsung aja ya. Oke, dimulai dari tempat bahan baku ya. Jadi ini seperti baut-baut ya kan. Terus ini kipas. Ini baru frame-nya aja ya. Jadi belum ada kipas ya. Jadi di sini semua nanti bahan baku baru dirakit di pabriknya. Kita lihat nih. Kita udah di SMT Workshop ya. Untuk yang chip-chip atau IC gitu. Sebelum masuk, kita harus ini dulu. Supaya nggak listrik statis ya. Nah, ini kita sebelum masuk ke dalam ya, ini pakaian anti statik. Jadi karena di dalam itu banyak IC-IC, supaya karena di dalam sensitif banget. Jadi kita harus pakai ini dulu. Topi, baju, sampai sepatu. Oke, jadi line-nya adalah ini SMT D-line ya. Jadi awalnya kayak gini dia, masih papan belum ada IC-nya, lalu masukin ke sini, ya kan? Di sini dicek dulu, lalu di sini cek 3 dimensi nih, 3 dimensi. Kalau semuanya udah oke ya, lalu dia jalurnya ke sini lagi. Nah, di sebelah sini dia langsung dipasang IC-nya, disolder. Jadi untuk sehari ini kapasitasnya itu 15 juta titik solder. Ya, itu 2 shift. Jadi emang sebesar itu untuk kapasitasnya tuh. Nah, ini lagi ngambil IC-nya, lalu lagi ditempel di boardnya tadi tuh. Nah, ini suhu dan juga kelembapan di ruangan ini juga harus dijaga ya. Jadi temperatur itu harusnya 25 derajat dengan plus minus 3 derajat ke atas dan ke bawah. Tapi humidity-nya atau kelembapannya itu harus di antara 30 sampai 70%. Jadi kalau semakin kering, ini listrik statisnya jadi makin tinggi kan dan berbahaya untuk IC di sini. Bisa tangan konslet bentar. Setrum. Oke, jadi nyoldernya ini udah pakai mesin semua ya, nggak ada lagi pakai orang. Kalau kita lihat di sini, ini IC-IC-nya nih, ya kelihatan nggak IC-nya? Tapi emang kecil-kecil, ya kan? Ini IC transistor tuh ya, kayak gini-gini. Nah ini masuk line-nya ke situ, langsung dicetak di situ tuh, langsung dipasang. Ini 1 jam dia bisa 50.000 titik untuk soldernya, dan seharian itu tadi 15 juta ya. Nah ini first article verification area ya. Jadi kalau line yang pertama kali ya itu dicek dulu nih secara manual. Jadi diverifikasi dulu. Udah bener belum? Kalau udah oke semuanya, jadi bisa dia langsung jalanin semuanya. Nah jadi ini ternyata mesin soldernya ya. Jadi yang tadi itu dipasang-pasangin dulu. Setelah itu baru disolder di mesin ini nih. Jadi mesinnya harusnya panas banget nih yang di bagian gede ini nih. Mesinnya panas. Nah, setelah disolder tadi ya, dia dicek ke sini. Ini kameranya luar biasa nih, bisa sampai yang kecil-kecil aja langsung kelihatan, dan dia dibantu dengan AI. Dia ngelihat posisinya udah benar apa belum, lalu solderannya udah bagus atau belum. Sekarang yang Automekanik dia punya 99% yang nggak ada masalah. Oh. Jadi dari 100 biji mungkin ada 1 biji ada masalah. Canggih banget. QC-nya itu udah pakai robotik dan AI. Betul. Jadi operatornya doang nih yang manusia di sini nih, semuanya udah dibantu sama mesin dan juga AI. Nah tadi kan udah dicek sama AI-nya ya, mana yang bagus, mana yang enggak. Ini udah kebagi langsung nih. Jadi di sini yang good, di sini yang agak kurang. Jadi nanti dicek dulu mana yang posisi yang kurang bagus ya nih. Nah ini dia nih orang yang ngecek nih di mana posisi yang kurang oke untuk soldernya. Dan dia pakai gelang khusus ya. Kalau teman-teman lihat nih. Nah ini gelangnya untuk grounding. Jadi supaya dia nggak nyetrum.
Nah ini untuk materialnya ya, kan sebanyak ini nih IC-nya nih, ya kan? Terus cara nyarinya gimana ya kan? Ternyata dia pakai kayak handphone gitu, bisa dicari stok yang paling lama yang mana. Jadi nanti akan ada bunyi dan juga ada lampunya nyala. Oh ini nih ternyata yang kita cari. Jadi kita nggak usah nyari satu-satu, udah nggak zaman. Jadi udah pakai teknologi, semua dimudahkan. Nah ini bisa kelihatan ya, jadi kalau kita roll-rollan gini kan ngitungnya susah ya, berapa banyak masuk ke mesin X-ray ya, bisa kelihatan di sini tinggal 44, di sini masih 7.356. Jadi nggak usah capek-capek ngitung satu-satu. Oke, tadi kita selesai dari ruang perakitan SMT, sekarang kita next nih, kita lihat apa lagi nih. SMT itu apa sih Bang? Perakitan itu tuh untuk PCB-nya, motherboard-nya ya kan, dipasang-pasang IC. Nah, kita langsung lagi nih. Tadi setelah pasang IC yang kecil-kecil, sekarang giliran pasang konektor-konektor yang gede-gede ya. Ini misalnya untuk soket-soketnya, ini kan untuk input-input kamera, untuk audionya. Jadi semua dipasang di sini nih. Nah, ini masih dicek sama perorangan ya kan. Di sini masih dipasang-pasang, lalu disolder juga. Nah, kalau di sini nih, ini nih pemasangannya nih, lihat nih. Jadi yang tadi kan, ini masih materialnya, tuh, set, ya kan, dipasang soket-soketnya, dan dia masuk ke sini nih. Lanjut lagi, ya kan, set, kita ke sini Bang. Ada robot, awas, ada robot, awas. Wah, ternyata dia pakai robot juga, X-Bot nih. Ada robotnya untuk bawa-bawa barang ya. Nah, dari sini ya, udah di sini langsung masuk ke mesin solder lagi nih. Nah, ini masuk ke mesin solder. Udah deh, tuh. Nah, ini lagi dicek-cek lagi di QC. Nah, ini robotnya ternyata dia buat mundar-mandir bawa material. Jadi daripada bawa orang tuh. Lihat tuh. Oh, ini untuk base plate-nya dibawa balik lagi ke sana. Asik banget ya. Canggih. Jadi kita nggak boleh ngalangin jalur ini nih, jalur si robot itu. Cara masuknya nih, pakai kartu. Oke, mantap banget. Masuk lagi. Jangan lupa kita harus disiram lagi. Nah, tadi kan udah dipasang ya part-partnya. Nah, ini tadi kan dua gitu kan, sekarang dipotek, dibagi dua. Nah, ini dirakit nih, mulai dirakit. Ini masang ke bagian belakangnya atau heatsinknya ya. Nah, ini buat heatsinknya nih, udah kepasang kipas ya kan. Tadi udah kepasang cover belakangnya, ini pasang layarnya nih. Tuh, konektor, set, dipasang ya kan. Kabel fleksibelnya jangan lupa dipasang juga. Habis dari situ dipasang, udahlah. Ini langsung dibaut. Tuh, lihat kita nggak ngambil lagi bautnya. Jadi dari situ udah keluar, udah langsung diputer. Nah ini udah yang udah versi ininya ya, udah kerakitnya nih. Jadi setelah monitor sama mesinnya dipasang ya, di sini dia dites nyala nih. Jadi dipasangin kabel-kabel semuanya ya, sampai dia nyala. Nah, dia geser ke sini nih. Dia masuk ke sini, ini sambil nyala ya, semuanya jadi nyala dan dia langsung diinjek softwarenya, diupdate. Nah, di sini bisa kelihatan nih. Kalau yang hijau-hijau ini artinya dia udah bisa keupdate softwarenya, tapi kalau yang merah kayak gini dia nggak bisa keupdate nih, artinya not good ya. Kalau yang kuning, nah ini lagi nunggu nih, masih wait ya. Jadi dia masih nunggu update software, makanya si serial number-nya belum keluar nih. Kalau yang atas kan udah ada nih serial number dari si head unit-nya. Dan ini kalau di Flashsonic ini juga bisa dibilang salah satu yang pionir juga untuk dia bisa supply ke OEM ya. Jadi nggak cuma buat di aftermarket. Terus di sini ya, di situ bisa lihat nih, ini lagi suhu 65 derajat. Nah ini ngapain nih? Jadi dia tes endurance ya. Ini dalam posisi nyala semua head unitnya, di dalam itu suhunya 65 derajat dites sampai 2 jam. Ya kan? Jadi ini bisa ngelihat juga kekuatannya seperti apa nih dites saat si monitornya nyala dan juga temperatur yang tinggi. Endurance Bang. Tes endurance. Betul. Nah, jadi setelah dipanasin ya,
Itu udah dites endurance, sekarang saatnya dites untuk fungsi-fungsinya. Nah ini lagi tes fungsinya nih, misalnya kamera 360, lalu untuk fungsi apa, misalnya touchscreen-nya, semuanya bisa dicek di sini. Dan ini nggak pakai orang lagi ya, semua sudah pakai mesin seperti ini. Dan untuk kapasitasnya ini, tadi dibilang 1 jam bisa 300 unit, head unit untuk keluar. Nah kalau udah, ya sampai sana, ya kan ini sudah semua fungsi nih. Ini bahkan detail banget di semua fungsi dicek. Kalau udah oke, di sana keluar ya kan. Nah, ketika udah keluar, udah nih. Dia langsung masuk sini. Jadi bisa langsung di packaging habis dari sini. Nanti masuk ke dus-dus gitu ya. Jadi, ya. Nih, ini mesin untuk Audiotech. Jadi kalau di Audiotech itu dia CKD di Indonesia ya. Jadi untuk dari mesinnya ini pasang ke layar, lalu udah gitu juga packaging semua dilakukan di pabriknya yang ada di Bekasi. Jadi semua ini komponennya masih terurai. Nanti di sana tinggal dirakit. Tapi udah di QC kan bang? Udah, software QC semua udah masuk nih, label QC-nya kan. Jadi Udah semua lolos, tinggal udah lolos, tinggal dirakit aja di sana. Udah deh, bisa dijual langsung ke teman-teman. Mantap.